Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semua di malam hari ini. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalamin Sayyidil Mursalin. Dan kita sudah sampai pada bab as-sabr, yakni pembahasan dengan sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, di mana di zaman sebelum diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisah, dan ini kisah disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar kisahnya, Pak? Dalam ayat Al-Qur'an kan? Surah apa kira-kira? Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ini ashabul ukhdud. Kisah anak muda ya yang Allah pilih untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya menjadi wali Allah, Pak, itu butuh usaha. Butuh apa? Butuh usaha. Lihat, apa usaha yang pertama untuk menjadi wali Allah? Belajar. Ini belajar dia. Karena dia belum tahu yang namanya kebenaran. Akhirnya ketika dia dipanggil oleh raja untuk belajar atau mewariskan ilmu sihir, di tengah perjalanan dia sempatkan juga untuk menuntut ilmu agama dari seorang rahib atau seorang ustadz lah kalau kita sekarang, Pak. Ya, karena lebih mengena di hati apa yang disampaikan oleh rahib ini, akhirnya beliau pun lebih condong ke ilmu agama, Pak. Dan ini pemuda cerdas memang. Jadi modal untuk menjadi orang hebat dalam agama itu, Pak, butuh cerdas memang. Butuh kecerdasan. Makanya orang yang paling cerdas itu para ulama. Para ulama. Ya. Otak yang dipakai untuk memahami agama ini otak yang cerdas. Jadi bukan yang bisa 1 tambah 1, 4 tambah 5, kurang 7 tambah ini, kali 4, bagi ini. Palak na yan, otak kalkulator. Tapi disuruh ngaji, tak bisa. Disuruh tanya apa itu tauhid, apa itu syirik, berapa rukun Islam, berapa rukun iman. Maka ini otak yang mubadzir, Pak. Dikaruniai otak, tapi tidak dipakai untuk
mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sahabat ini, pemuda ini. Singkat cerita, akhirnya Allah takdirkan dia bertemu dengan dabba azim, seekor binatang buas yang banyak mengganggu, menghalangi jalan. Akhirnya ashabul pemuda ini mengambil batu dan mengatakan, hari ini penentu. Apakah Allah lebih ridho dengan rahib tersebut ataukah tukang sihir? Ya Allah, apabila engkau ridho dengan rahib tersebut, maka matikanlah dabba ini, binatang ini. Akhirnya dilempar. Kemudian Allah takdirkan mati, Pak. Sejak saat itu pun si pemuda cerdas ini pun lebih yakin terhadap ilmu yang disampaikan oleh rahib tersebut. Kemudian di akhirnya pemuda ini mampu diberikan kelebihan, Pak. Karena hebat takwanya, akhirnya Allah pilih dia untuk menjadi wali. Ya, kita wali juga, tapi wali apa? Wali kelas. Wali murid. Wali, Pak. Jadi yang bisa mengetahui kita wali atau bukan, Pak, itu bukan kita, Pak. Jadi kalau ada orang bilang itu, saya kayaknya ini wali nih, bilang mami saja, cocok ini memang wali. Tapi ingat, wali itu dua, Pak. Waliullah dan waliyus syaitan. Ya, waliyus syaitan. Kalau ada orang, Pak, dibilangnya dia wali, tapi tidak salat, kesana kemari telanjang, kerjanya cuma coret-coret saja, tidak kadang-kadang. Ya, ini bukan wali Allah pasti nih, Pak, pasti dia wali syaitan. Ya, kerjanya cuma la ilaha illallah, kesana kemari telanjang, diarah kesana kemari. Bahkan lebih parah lagi, Pak, di Jawa itu ada wali, tapi tedong, namanya Kiai Slamet. Itu Kiai Slamet, jemaah, kalau keluar dari kandangnya, tainya itu diperebutkan. Betul, coba cari di YouTube itu. Namanya Kiai Slamet. Wali? Iya, wali dia, Pak. La haula wala quwata illa billah. Inilah kata Allah, katakan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ada enggak binatang ternak yang mau perebutkan itu kotorannya, Pak? Enggak ada tuh yang mau makan kotoran begitu, enggak ada. Di Jawa diambil, dibawa ke rumah itu. Dikira apa? Barakah. Ini pentingnya akal sehat, Pak. Akal sehat. Ya, agar tidak mudah dikasih bodoh-bodoh orang. Singkat cerita, pemuda ini mampu mengobati orang, Pak. Tidak tanggung-tanggung, orang buta, orang penyakit kulit, diobati sama dia. Sampai tersohor namanya, Pak. Akhirnya, teman dekatnya raja ikut berobat juga. Datang ke rumahnya nih, pemuda ini, ya, disebutkan, fa'atahu bihadaya katsirah, dibawa hadiah yang sangat banyak ke rumah pemuda tersebut. Ya, kemudian orang buta tersebut mengatakan, mahahunalak, ya, ini untukmu semua, ajma, in anta syafaitani, kalau engkau bisa menyembuhkanku, maka harta ini akan menjadi milikmu. Tapi pemuda ini cerdas, jemaah. Dia ambil kesempatan ini untuk berdakwah. Apa yang dia katakan? Inilah ashfi ahada. Saya tidak mampu menyembuhkan siapapun. Saya tidak bisa mengobati, Pak. Ya, innama yashfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billah da'autullaha fasyafaka. Kalau kau mau beriman kepada Tuhan, kepada Allah, maka aku akan doakan engkau dan insya Allah Allah akan berikan kesembuhan kepadamu. Lihat, Pak, langsung dakwah apa yang disampaikan? Tauhid. Jadi kalau ada orang, Pak, dekatan dengan kita, dia belum sholat, dia masih bermaksiat, dia masih seperti ini, apa yang dulu yang diobati, Pak? Syiriknya dulu.
Ya, syiriknya dulu. Jangan yang lain gampang itu. Ya, yang lain gampang. Syiriknya dulu. Amal ke jima-jima. Ini kalau bisa ini dakwah. Apalagi kalau anak buah kaji. Lihat ini, orang yang butuh sama dia. Dakwahi, mumpung. Ya. Ada pernah saya dengar seorang bos pecat anak buahnya, kenapa? Tidak mau sholat duha. Karena di kantornya katanya diwajibkan sholat duha kalau masuk. Bagus memang Pak. Tapi ada yang lebih penting. Dia sholat duha 5.000 kali, tapi kalau pakai jima-jima nggak ada gunanya. Maka obati dulu itu syiriknya. Lihat jamaah. Diajak dia masuk kepada Islam. Ya, fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau kau mau beriman kepada Allah, maka aku akan doakan engkau dan semoga Allah menyembuhkanmu. Betul. Fa amana billahi ta'ala. Akhirnya orang ini pun pejabat ini Pak, bukan orang sembarang. Ya, kalau kita bertemu dengan pejabat Pak, kira-kira mau ngomong apa? Ayo, berani nggak bicara pejabat? Iya, kata mami, kata iya. Langsung kader. Ulama itu Pak nggak boleh pilih pandang bulu, nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Jadi sebagai orang yang diamanahkan ilmu agama, dia nggak boleh bedakan ini pejabat, ini petukang becak. Nggak ada itu dalam Islam begitu Pak. Yang namanya kebenaran disampaikan kepada siapapun. Bahkan lebih bagus lagi kalau pejabat Pak, dia bisa paham agama, dia bisa memperbaiki umat. Ini tidak sekarang ulama, ustadz, ikut berpolitik, asli nah. Akhirnya umat ini nggak paham mana kebenaran, mana kemungkaran. Lihat, ini pejabat didakwahi, kalau kau beriman, saya akan doakan kau kepada Allah. Akhirnya pejabat ini pun karena dia betul-betul orang yang hanif, orang yang condong kepada kebaikan, betul-betul menginginkan kebenaran. Kata dia, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dan tidak main-main Pak keimanannya. Akhirnya setelah terdengar bahwa orang ini pun sembuh, tiba-tiba dia menghadap kepada raja. Dia kembali kepada temannya. Makanya raja bertanya, man radda 'alaika basarak? Siapa yang telah menyembuhkan, mengembalikan penglihatanmu? Ayo, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Terus terang juga dia, qala rabbi, yang menyembuhkan penglihatanku adalah Rabbku. Ketika dia mendengar ada Rabb, akhirnya raja mengatakan, walaka rabbun ghairi, apakah ada Rabb selain aku? Kira-kira kalau kita bilang apa begitu? Ya, jangan mengatakan semua agama sama. Ustadz yang bagus itu ustadz yang damai. Yang datang paus cium tangan juga. Ayo, datang hiu cium tangan juga. Jukuk Banyara cium tangan juga. Bagus ini ustadz. Ustadz yang toleransi. Ya, padahal jamaah agama Islami agama yang mulia. Dulu itu orang-orang kafir tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Tidak ada orang-orang Islam yang merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kufar. Tidak ada Pak. Ya, mereka tinggi mulia. Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan hanya untuk Allah, untuk Rasulnya, dan orang-orang beriman. Sekarang orang-orang beriman menghinakan dirinya. Kenapa? Dunia. Ya. Akhirnya lihat. Teman raja ini pun terus terang, Rabbi, apakah ada Rabb selain diriku? Ini orang kalau dikasih sehat kita terus Pak, dikasihkan harta, kata para ulama, sebenarnya lebih mengerikan itu Pak ketika Allah luaskan rezeki kita ini. Itu fitnah yang paling besar itu, daripada Allah sempitkan rezeki.
lulus di sini, diterima di sini, enak di sini, jualan hebat, ngomong hebat. Ini lebih bahaya sebenarnya nih Pak, daripada usaha ya kadang-kadang macet, kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada ujian. Ini sebenarnya lebih berbahaya yang pertama ini. Dan banyak-banyak orang mengaku Tuhan, kenapa? Karena diberikan perbendaharaan dunia. Tidak ada orang miskin mengaku Tuhan, tidak ada. Rata-rata orang-orang kaya itu. Ya, lihat Firaun, Haman, Qarun, ya kan? Semua itu orang-orang yang hebat itu. Termasuk ini, raja ini, dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Apakah ada ilah sembahan selainku? Qal, Rabbi wa rabbukallah. Langsung temannya bilang, ini teman baik juga ini Pak. Ini namanya teman baik. Apa dia bilang? Rabbku ada, Rabbku dan Rabbmu juga. Aslina. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pilih merek juga ini raja. Ditangkap ini temannya. Ditanya siapa yang telah membuat kau tersesat? Dibilang sesat, ekstremis. Dibilang ekstremis. Kalau sekarang dibilang Wahabi. Nah itu kata yang paling tepat untuk menjauhkan orang dari dakwah sunnah. Hati-hati itu. Apa? Wahabi. Apa ciri-cirinya? Suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Suka bahas syirik. Suka bahas tauhid. Hati-hati. Dia Wahabi. Ditanya apa Wahabi? Wahabi? Apa itu Wahabi Pak? Wahabi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditangkap ini temannya Pak. Ditangkap dia. Disuruh mengaku siapa yang telah mengotori otakmu ini. Akhirnya dia terus terang. Yang telah membuat saya seperti ini adalah seorang pemuda yang cerdas. Ya, faji'a bil ghulam faqala al malik ay bunay. Maka didatangkan anak muda itu dan ditanya, wahai anak muda, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al. Ditanya dia, anak muda, kayaknya hebat kuliah sihirmu ini. Kau bisa katanya menyembuhkan ini dan menyembuhkan itu. Kau bisa berbuat ini, berbuat itu. Hebatnya ini sihirmu. Dan sihir. Karena kan awalnya disuruh belajar sihir. Ya? Apa yang terjadi? Akhirnya anak muda ini mengatakan, Inilah ashfi ahada. Sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kau lihat ini bukan dari saya. Innama yashfi Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan orang ini, menyembuhkan orang itu adalah Allah Ta'ala. Subhanallah. Fa'akhadahu. Maka dia pun ditangkap jamaah. Ya, berapa orang ditangkap? 2 orang ditangkap. La haula wa la quwata illa billah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Maka disiksalah mereka, ditanya mereka, siapa yang telah membuat kalian seperti ini? Akhirnya terus terang si pemuda ini, siapa yang buat dia begini? Ar-rahib. Seorang ustaz yang pertama tadi. Faji'a bir-rahib faqilalah irji' an dinik. Ditangkap juga rahib. Sudah berapa orang Pak? Sudah 3 orang. Oh, sudah 3 orang. Nah ini pokoknya ini si rahib ini disuruh keluar dari agamanya. Coba, kau harus mengingkari apa yang telah dikatakan ini anak muda. Fa'abah. Dan dia pun tidak mau jemaah. Apa yang terjadi jemaah? Fada'a bil minsyar. Maka didatangkan gergaji. Didatangkan gergaji. Atau kayak sisir. Semacam sisir. Fawudi'al minsyar fi mafriqi ra'sih. Maka diangkat itu gergaji, Pak, itu besi tajam itu dinaikkan ke atas kepalanya. Fasyaqqa, maka digergaji dia, Pak. Subhanallah. Hatta waqa'a syiqqah, sampai orang itu terbelah 2, Pak. Allahu akbar.
Bagaimana Pak? Hebat ujiannya? Hah? Kita apa ujian kita Pak dalam agama ini? Baru dibilangi Wahabi sudah mundur. Ya, dakwah di grup baru ditantang sedikit sudah left group. Apa left group ya namanya? Keluar dari grup. Apa namanya kalau begitu? Baper dia Pak. Langsung baper, langsung anak kemenjuan masih ngapain? Tidak menghargai. Masa begini. Subhanallah. Orang-orang dulu Pak berdakwah mempertahankan agama seperti ini Pak. Dibelah dua. Dibelah dua. Ini bukan dongeng Pak, riwayat Muslim ini. Tinggal berapa orang? Tinggal 2 orang. Akhirnya lanjut cerita. Ya. Summa ji'a bijalisil malik. Kemudian didatangkan orang yang pertama tadi, temannya ini raja. Teman raja itu didatangkan kembali. Faqila lahu irji an dinik. Sekarang kau mau kembali ke agama aku atau tidak? Apa yang terjadi Pak? Orang yang buta tadi ini Pak sembuh. Tidak kembali kepada agamanya. Tidak takut dengan apa yang disaksikan, Pak. Padahal dia lihat dengan mata kepala. Birra'si wal 'aini. Dengan mata kepala dia saksikan. Orang yang dihukum dibelah. Dari kepalanya sampai turun ke bawah, Pak. Tapi tidak membuat dia gentar. Mundur sedikit pun jamaah. Karena dia paham betul. Ya, orang-orang yang tersakiti di atas agama itu tidak ada balasannya kecuali surga, Pak. Kecuali surga. Dan kalau kita orang seperti ini, Pak, jangan pakai khawatir. Kita ini, Pak, terlalu hina untuk mati di jalan dakwah. Sering saya ngomong seperti itu. Kita ini yang hadir, ini terlalu hina kita untuk mati di jalan dakwah. Kita ini orang yang hina sebenarnya. Orang yang dimatikan, diwafatkan di atas dakwah, itu orang-orang yang mulia. Coba kita lihat. Siapa? Orang yang disiksa karena dakwah. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Coba Imam Ahmad dicambuk, ditangkap, dipukul, diinjak-injak beliau. Karena apa? Disuruh mengakui Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad bukan. Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Dipukul lagi, Pak. Kata anaknya, Pak, tidak ada satu sejengkal pun badannya kecuali luka-luka robek ini, Pak. Ini 2 generasi, Pak, dirasakan ini. Imam Ahmad ditangkap 2 generasi. Sampai berganti generasi berikutnya, baru yang pimpin adalah pemimpin muslim yang baik. Dibebaskan Imam Ahmad. Puluhan tahun, Pak. Cuma apa? Disuruh mengakui Al-Quran adalah makhluk. Kata Imam Ahmad, bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Disiksa dia, Pak. Dan akhirnya ini temannya ini sendiri, Pak. Didatangkan. Ayo, sekarang keluar dari agama. Fa'aba. Nggak mau dia. Apa yang terjadi, jamaah? Fawudi'a al-mishar fi mafriqi ra'si fashaqqahu bih. Summa waqa'a syiqaq. Subhanallah. Disamakan juga yang tadi. Diangkat juga gergaji, dibelah 2 jemaah. Sudah berapa yang meninggal? Sudah 2. Tinggal siapa? Tinggal pemuda saleh ini, Pak. Pemuda cerdas ini. Kira-kira kalau kita bagaimana, Pak? Mundur? Baru hujan tidak mau ikut pengajian. Baru mau mati jalan dakwah. Hujan, izin bro. Izin. Baru Afwan Ustaz. Izin belajar. Santri. Ada orang sering. Kenapa? Flu. Enggak bisa di Ustaz belajar ini. Oh, Masya Allah. Para ulama kita lihat ini jemaah. Ini cerita bukan dongeng ini jemaah. Penyemangat buat kita ini. Orang belakangan. Makanya betul itu perkataan Allah dalam Al-Quran, Pak. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Banyak ayat. Ya. Orang-orang yang menginginkan surga. Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu
apakah kalian mengharapkan surga sebelum datang kepada kalian cobaan, kegoncangan, ya, penderitaan? Siapa di antara kita, jemaah? Akhirnya pemuda ini pun ditangkap, jemaah. Ya. Ditangkap dia. Summa ji'a bil ghulam. Kemudian yang terakhir adalah anak pemuda tersebut. Ditantang. Faqilalah irji' an dinik. Sekarang kau kembali kepada agamamu. Fa'aba. Dia pun tidak mau. Sudah dua yang dia saksikan ini, Pak. Dua orang dia lihat disiksa, digergaji kepalanya, Pak, meninggal. Ya, fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Ya, maka dipanggillah pasukan, dipanggil tentaranya untuk ditangkap. Ini pemuda ini, Pak, disiksa dengan cara yang lain. Bukan kayaknya sudah capek ini raja ini potong-potong orang. Sudah capek dia sendiri yang capek, ya. Akhirnya dia pun dibawa. Faqala idhhabu bi. Bawa dia pergi ila jabalin kadza wa kadza, ke atas gunung, ya. Fas'adu bihi al-jabal. Ketika engkau sudah sampai di atas gunung, fa idza balagtum dzirwatahu fa in raja'a an dini wa illa wa tarahuhu fadhahabu bihi. Bawa dia ke atas, baru paksa dia untuk apa? Untuk keluar dari agama. Kalau dia mau, maka bebaskan dia. Kalau tidak mau, lemparkan dia dari atas bukit. Subhanallah. Akhirnya dibawa dia ke atas bukit. Ya. Fasa'idu bihil jabal. Diangkat di atas dia ke langit, ke atas bukit, gunung. Faqala. Kemudian anak muda tersebut pun berdoa kepada Allah. Diangkat tangannya lagi, Pak. Wah, ini pelajaran juga buat kita, jemaah. Sebesar apapun urusan, masalah, musibah yang kita hadapi, Pak, andalkan Allah, jemaah. Andalkan Allah. Itu baru itu jatuhnya. Belum gergaji itu balik semua makin. Ya, andalkan Allah, jemaah. Lihat pemuda ini, ditangkap dia. Dibawa ini, Pak, sama pasukan ini, mau dilempar dari atas gunung. Kemudian anak muda tersebut pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan caramu, ya Allah. Selamatkan aku dengan caramu. Lihat, jamaah, ya. Ini pemuda ini, jamaah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat genting, Pak. Kita kalau saat genting, langsung apa yang dilakukan, jemaah? Angkat tangan atau buka handphone? Buka handphone, cari-cari. Pak apa. Oh, Pak Kapolri ada sini. Langsung. Bagus kalau Pak buka, cari nomor HP. Kalau pasang status, lagi dapat masalah. Lagi bertengkar sama istri, lagi bertengkar sama suami. Pasang status. Lagi pukul anak, lagi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa mengadu kepada manusia, jemaah? Apa hebatnya manusia? Sama jaki. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Qul ashku bathi wa uzni ila Allah." Kuadukan semua, ku keluhkan semua permasalahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pemuda ini, Pak, mau dilempar. Ya? Langsung belum berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, selamatkan aku dengan caramu. Akhirnya farajafa bihimul jabal. Bergoyang itu gunung, Pak. Bergoyang, bergoncang itu gunung. Subhanallah. Fasaqatuhu. Yang jatuh bukan pemuda cerdas tersebut, tapi anak buahnya raja yang jatuh. Ya. Setelah terjadi itu, kalau kita bagaimana, Pak? Kalau kita setelah selamat, langsung kemana kira-kira kita? Lari. Tapi dia tidak. Akhirnya disebutkan wajah yamshi ilal malik. Datang untuk kedua kali ke raja itu, menghadap ke raja lagi. Tenamento kan Pak? Ya. Oh, kalau kita bilang ini kepala batu mentok ini. Begini orang dalam dakwah, Pak. Jangan mentok satu kali langsung mengalah.
Langsung bilang, kayaknya ini orang kepala batu mentong ini, anak buahku saya ini, murid-muridku ini, aduh, anu mentong, kepala benteng mentong ini. Tidak, jamaah. Tidak ada kata mengalah dalam dakwah, enggak ada. Dalam yang namanya kebaikan, jamaah, itu enggak boleh ngalah. Yang ngalah harusnya itu yang salah. Jadi dakwah harus terus dakwah, sampaikan kebenaran. Sampai kita diusir, disuruh pindah, baru pindah. Ini baru sedikit ditanya, mau pergi, tidak mau dakwah, baper dia. Lihat, nyawa menyangkut nyawa ini, tapi kembali kepada raja itu. Farajaha bihimul jabal wa saqatuhu ila yamshi al-malik. Faqala al-malik, maka raja ini kaget. Mafu ila ashabik, apa yang telah kau lakukan kepada anak buahku tadi? Anak buahku tadi. Faqala kafanihimullahu ta'ala. Bikin marah lagi. Apa yang dia katakan? Ya, Allah menjagaku dari mereka. Ini Pak, tambah balik si raja ini Pak. Ya, tambah balik si raja. Ini yang paling balik si raja dengar ini. Ada ilah selain dia. Subhanallah. Kemudian raja ini pun menangkap dia Pak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, ditangkap kedua kalinya. Idhabu bihi. Ini lain ini Pak. Fahmilu fi qurquri wa tawassatu bihi al-bahr. Fa in raja'a an dini wa illa faqdi'tuhu. Maka dibawa lagi ke tengah laut. Yang tadi di mana? Gunung. Ini sekarang laut. Oh, lebih ganas ini Pak. Ya? Dibawa ke tengah lautan Pak. Apa kata raja itu? Sampai tengah laut ancam dia. Kalau dia tidak mau kembali kepada agama kita, maka lemparkan dia ke bawah ke lautan Pak. Kalau mau ya bawa kembali. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Dia tidak tahu bahwa ada dekennya ini pemuda. Ada dekennya lebih hebat. Siapa dekennya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Tahu dekennya? Apa dekeng itu bahasa Indonesia Pak? Hah? Ada ordalnya, iya, begitu. Ada ordalnya, ya, ada orang dalamnya lah, begitu bahasanya. Iya, ordal, biasa, ngurus-ngurus ada ordal. Penting nggak ordal Pak? Penting juga, ya, masya Allah. Akhirnya dibawa, pas ke tengah laut, didakwahi. Anak muda, mau kembali pada agama? Apa? Fa'abah, dia tidak mau, saya tidak mau. Kalau itu saya lempar kau. Apa kata anak muda itu? Silakan. Berdoalah dia anak muda. Ya, dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan caramu. Apa yang terjadi jemaah? Fankafa'tu bihimus safina faghariqu. Maka bergoyang itu kapal Pak. Tenggelam. Semua tenggelam dan Allah selamatkan pemuda itu. Mengalah dia, lari pulang ke rumahnya, tidak, datang lagi ke raja. Waduh, kembali-balik si mentong ini orang. Ya, dikasih marah betul. Faja'a yamshi ilal malik. Dia pun datang untuk ke berikut kalinya. Subhanallah. Faqala lahu al-malik. Raja pun kembali berkata, "Ma fa'ala ashabik? Ma fu'ila ashabik?" Apa yang telah kau lakukan kepada tentara-tentaraku? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Oh, bikin marah lagi. Allah telah menyelamatkan saya dari mereka. Subhanallah. Faqala al-malik, innaka lasta biqatili. Apa kata anak muda ini? Sungguh engkau tidak akan bisa membunuh saya, raja. Ingat, ini pemuda Pak, tidak Ka'bah lah. Jadi wali Allah itu tidak ada itu, wali Allah kebal, tidak ada itu. Sekarang kan banyak begitu cerita-cerita kan? Ya? Cerita-cerita, ada bahkan cerita lebih aneh lagi nih Pak. Habib juga yang cerita. Ini kenapa dari Habib yang aneh-aneh semua jadinya. Yang kemarin juga itu aneh juga. Ini lebih aneh lagi. Tadi saya dikasih lihat videonya. Barang siapa yang punya niat menghafal Quran, maka kalau mati nanti diutus malaikat katanya untuk mengajari dia Al-Quran di bawah kubur. Pernah dengar itu? Dari Habib? La haula wala quwata illa billah. Datang bin malaikat itu ajari sampai khatam di bawah kubur. La haula wala quwata illa billah.
Ini biar film Hollywood ini tidak bisa bikin film begini, Pak. Takut ini. Perkara gaib ini, Pak. Cuma Allah yang tahu. Nggak boleh kita mengada-ngada ini. Ini didengar juga. Ada ustaz-ustaz terkenal juga sampingnya. Iya, tonji. Dia pikir karena Habib yang ngomong. Kan kalau Habib anak cucunya Nabi, tidak mungkin bohong deh. Padahal dampuk nanya. Ini bohong ini, Pak. Bukan lagi bohong ini, bal-bal ini. Singkam aja kamu. Bal-bal na bohong. Hati-hati, Pak, hati-hati. Ya, ini anak muda, dia bilang, engkau tidak akan bisa membunuhku. Hatta taf'ala ma'am amuruka bih. Sampai ada caranya. Kalau begini, Pak, apa caranya kira-kira? Diajarkan caranya. Qala ma huwa? Raja pun mengatakan, bagaimana caranya? Qal tajma'un nasa fi sa'idin wa'idin. Engkau pertama, kalau kau mau bunuh saya, kumpulkan semua rakyatmu di padang yang luas. Di padang yang luas. Wa taslubuni ala hid'in. Kemudian kau ikat saya di sebuah batang pohon. Disuruh ikat, Pak. Subhanallah. Summa khud sahma min kinanati. Kemudian engkau mengambil anak panahku. Diajari dia, Pak. Summa ga'as sahma fi kabidil qawsi. Kemudian engkau pun memasang, mempersiapkan atau dipasang ya di panahnya, ya. Summa qul, kemudian kau bilang bismillahi rabbil ghulam, dengan menyebut nama Rabbnya pemuda ini, dengan nama Rabb pemuda ini. Itu baca. Bukan summa ram. Kemudian setelah itu lepaskan. Saya dulu pernah juga diajarkan itu ilmu, Pak, begitu. Ilmu, ya katanya kalau ilmu segala, sapu jagat katanya. Ya, ini nih hati-hati, Pak, juga. Tapi bahasa Makassar. Saya hafal sampai sekarang, lupa, tidak bisa lupa itu doa itu. Ya. Bunyinya itu jangan bilang nanti. Nanti dicatat, ya. Tapi ada nilai-nilai kesyirikannya. Apa dia bilang di akhirnya itu? Barakah la ilaha illallah, barakah Nabi Muhammad. Ya. Dia bilang kamu tak kalangnya kasar salam tempat sambatu dan seterusnya. Oh, sampai terakhir si bentuk setan madalika makarengan serenak katanya. Semua setan yang ada katanya itu akan menghamba kepadanya. Ini kesyirikan ini. Ya, barakah la ilaha illallah, barakah Nabi Muhammad Rasulullah. Ini kesyirikan jamaah. Menyetarakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diajarkan bismillahi rabbil gulam. Dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Kemudian engkau panah. Akhirnya dilakukan, dikumpulkan semua orang di satu padang yang luas tentunya, Pak. Karena semua orang hadir. Ya, semua orang hadir. Ada event besar. Subhanallah. Datangkan semua, kemudian diambil panah yang dari panah pemuda tersebut, kemudian dibidik dia, Pak. Ya, apa kata pemuda itu? Angkat suaramu, berteriak. Akhirnya berteriak betul ini raja. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepas. Ya, apa yang terjadi? Kemudian Isyan. Hah? Betul. Masih ada waktu? Nah, kemudian dilepas, ya, dilepas. Nah, semuanya wasalabahu ala jil'in. Nah, kemudian sudghih, ya, yakni thumma ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudghih, fawaqa'a yadahu fi sudghih. Akhirnya kena sudghihnya. Sudghih itu daerah sini, Pak, pelipis.
Bagian sininya kena, itu pemuda. Ya, bukan tengah sininya tapi di sininya. Nah, kena sininya, kemudian pemuda itu pun melepaskan tangannya, Pak. Akhirnya dia pun memegang pelepisnya yang penuh dengan darah. Apa yang terjadi, jamaah? Yang terjadi, pemuda tersebut pun meninggal dunia. Tapi amana bi rabbil gulam. Faqala an-nas amanna bi rabbil gulam. Semua orang yang lihat, Pak, mengatakan kami beriman kepada Rabbnya pemuda itu. Semua yang lihat, jemaah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tentaranya raja. Subhanallah. Masih ada sambungannya, Pak? Ini masih ada ini. Berapa menit lagi waktu kira-kira? 5 menit. Tidak sampai ini. Seri 3 ini ada, Pak, seri 3-nya. Di sini ada pelajaran penting, jemaah. Apa itu? Ternyata dakwah itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Baik itu pengorbanan material, baik itu pengorbanan hati, baik itu pengorbanan perasaan, kehormatan, bahkan nyawa. Nyawa. Lihat Nabi Zakaria ketika berdakwah di kaumnya, apa yang dia dapatkan dari kaumnya? Dibunuh oleh kaumnya, Pak. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang terbaik akhlaknya. Siapa di sini orang yang paling bagus akhlaknya, Pak? Coba panggil, tanya satu. Sebut sepotong saja manusia yang paling bagus yang kita kenal. Ada nggak orang yang bagus akhlaknya kita kenal, Pak? Ada mungkin kan? Andalan mungkin. Tapi ini Rasul, Pak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah langsung bilang, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Tapi juga ketika berdakwah diusir. Orang asli Mekah gitu, Pak. Orang asli Mekah diusir. Istilahnya orang Samata Tonggi, Pak. Diusir dari Samata, disuruh pindah. Subhanallah. Kenapa disuruh pindah, Pak? Kenapa diusir? Karena tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang di Mekah. Akhirnya Nabi diusir.